Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang saya hormati, saya akan melanjutkan keterangan mengenai turunnya Al-Quran berkenaan dengan sahabat Nabi. Saya kira apa yang saya sampaikan ini penting untuk cuma informasi. Sebab Al-Quran itu kitab yang unik, turun tidak sekaligus, tapi dikritik. Ada kebutuhan turun aja, ada peristiwa turun aja, sehingga ayat-ayat yang turun itu lebih terpatri dalam arti dan tidak terlupa. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu itu namanya diabadikan selama. Namanya tidak disebut secara implisit, tapi bersuatu pelakunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat setia beliau yaitu Abu Bakar. Sehingga tertulis di dalam Al-Quran. Nah, peristiwanya ketika dakwah Islam di kota Mekah sudah tidak punya ruang lagi. Rasulullah mencoba kalau di Mekah Islam tidak diterima, barangkali masyarakat Taif mau. Rasulullah mencoba ke sana. Ternyata sampai di sana disambut dengan lemparan batu dan lemparan kotoran unta, sehingga muka Rasulullah itu sampai berdarah-darah. Beliau lari bersembunyi di kebun anggur. Disitulah malaikat Jibril marah. Hai Muhammad, mintalah kamu kepada Allah agar Bukit Taif itu saya angkat untuk melindas orang-orang yang kejahatan. Apa jawab Rasulullah? Ternyata jawabannya dibuat kata Allahumma inqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaum karena mereka tidak tahu. Ini jawaban yang luar biasa. Disakiti kayak begitu, mestinya cara saya dendam. Oh, balas ngomongin itu kan penghinaan saja. Dilempari batu, dilempari kotoran binatang itu kan sudah penghinaan. Tapi Rasulullah jawabannya, ya Allah, berikan petunjuk kepada kaum karena mereka tidak tahu. Saya tidak bisa kayak gitu. Mesti mangkel. Tapi Rasulullah itu seorang utusan Allah, tidak punya rasa. Maka kembalilah ke Mekah dengan tangan kosong.
Alhasil ruang untuk dakwah sudah tidak ada lagi. Maka itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merencanakan untuk hijrah. Sebelum hijrah itu sudah ada perjanjian dengan orang Madinah. Perjanjiannya itu apa? Perjanjian nanti Nabi Muhammad itu akan dijamin keselamatannya dan nanti sampai di Madinah. Terus, jadi sampai sebagian perjanjian ya. Orang Madinah naik haji 12 orang. Loh, kok sudah ada haji ya? Haji itu sejak Nabi Ibrahim. Jadi Rasulullah itu mengokohkan kembali milah Ibrahim. Jadi orang Madinah ini bukan Islam, jumlahnya sekitar 12 sampai 15 melaksanakan ibadah. Maka didatangi oleh Rasulullah, semuanya masuk Islam. Kemudian Rasulullah mengutus sahabat ke Madinah, sehingga tahun berikutnya ada 75 orang Madinah yang semuanya sudah Islam, akan menjamin kehadiran Rasulullah nanti. Akhirnya hijrah dilaksanakan. Ya, hijrah itu jangan dibayangkan seperti orang karnaval atau orang baris ya. Mereka lari dalam ancaman. Oleh karena itu maka 10 orang pergi malam-malam menyelinap. Kalau malam hari mereka lari secepat-cepatnya, sebisa-bisanya. Kalau siang hari bersembunyi. Kenapa? Kalau ketahuan pasti akan dibantai oleh orang kafir. 10 orang, 5 orang, 7 orang, terus nyicil berangkatnya. Sampai akhirnya umat Islam di kota Mekah habis. Tinggal 3 orang, yaitu Rasulullah, Abu Bakar, dan Imam Ali. 3 orang. Untuk apa? Menunggu instruksi dari Allah. Maka pada suatu malam datanglah perintah dari Allah supaya malam itu berangkat hijrah. Imam Ali diperintah untuk tidur di tempat tidur Rasulullah, memakai selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah dan Abu Bakar keluar rumah, tidak menuju arah Madinah. Kalau arah Madinah itu dari kota Mekah itu ke utara, tapi ini Rasulullah dengan Abu Bakar ke selatan. Kemana? Bersembunyi, yaitu di sebuah gua yang bernama Gua Sur. Bapak-bapak yang pernah haji sudah pernah melihat Gua Sur. Saya melihat itu tongkat ini, berarti Rasulullah itu kuat. Gua Hira itu curamnya tidak karuan. Konon dalam riwayat Rasulullah itu turunnya lari turun gunung itu tidak mudah. Sebab saya itu pernah lari jalan yang begini, tidak bisa kan? Susah lari. Berhentinya saya itu nabrak pagernya orang, baru bisa berhenti. Rasulullah turunnya dari Gua Hira itu berarti fisiknya kuat sekali. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, berangkat ke
yang kirim makanan itu adalah putra dari Abu Bakar yang bernama Asma. Kirim makan sambil melihat kondisi situasi apakah aman untuk melanjutkan perjalanan. Nah, ketika berada di dalam dua sur itulah terjadi peristiwa. Orang-orang Quraisy berada di atas dua sur dan seandainya mau melihat ke bawah saja pasti akan melihat Rasulullah beserta Abu Bakar. Bukan main takutnya Abu Bakar pada waktu itu. Nah, rupanya di situ Allah menurunkan mukjizatnya berupa laba-laba yang membuat rumah. Ada burung merpati yang mengeram di sana, sehingga terkesan mungkin ratusan tahun sebelum Muhammad lahir laba-laba ini sudah ada di sini. Tentu saja Abu Bakar sangat bisa karena bisa melihat musuh yang ada di atas. Dalam keadaan sedih dan gelisah pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu ayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat itu ada di dalam surat At-Taubah, kalau tidak salah di ayat yang ke-39. Illam tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajal ladzina kafaru saniya asnani id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinata alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatallahi al-ulya wa sufla. Terus pokok azizul hakim. Atau saya jane kepikir ngapal untuk apa-apa. Intan surullaha illam tansuruh faqad nasarullah. Kalau kamu tidak mau menolong dia Muhammad, Allah pasti yang akan menolongnya. Ketika berada di dalam sebuah gua, di sana dia salah satu dari dua orang. Salah satu dari dua orang itu yaitu Rasulullah bersama Abu Bakar. Itqala li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Jangan takut, jangan khawatir itu kepada siapa? Abu Bakar. Lain cara Allah menunjuk sahabat itu tidak pakai nama, tapi dengan menyebut iyyaqulu li sahibihi, ketika dia berkata pada sahabatnya, maka sahabat itu pasti Abu Bakar. Karena hijrah yang terakhir itu Abu Bakar dengan Rasulullah dan kedua-duanya bersembunyi di dalam gua, yaitu gua Sur. Allah menjadikan kalimatnya tinggi dan kalimat-kalimat orang kafir akan hina, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, itulah sahabat yang namanya ada di dalam Al-Quran. Kok namanya apa? Apa itu namanya? Namanya tidak disebut, ya, tapi itu menunjuk kepada Abu Bakar. Seterusnya,
Rasulullah mulai perjalanan ke arah utara, yaitu ke Madinah. Kemudian di tengah jalan ketemu seorang al-wujud yang akan mendapat hadiah 100 ekor unta manakala dia bisa membawa Muhammad hidup atau mati. 100 ekor unta itu tidak main-main. Kalau sekarang itu kalau satu unta itu 20 juta, berarti 100 ekor unta itu 2 miliar. Hadiah siapa yang membawa Muhammad hidup atau mati akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Berjalan hadiah besar. Kalau hujannya itu tidak bisa ditarik. Begitu tidak bisa ditarik, Rasulullah itu timbul rasa kasihannya. Kok mesaakan? Oh ya Allah, mati itu kok sih mesaakan itu. Sabar, saya pikir. Nah, didatangi ada apa? Maka Rasulullah dia menunggang kuda itu tidak bisa ditarik kuda ini, tolonglah. Rasulullah tolong, angkat tadi kuda itu langsung naik. Nah, di saat itulah penunggang kuda itu kaget. Muhammad, Tuhan itu 360 jika saya sebut semuanya, tapi kok tidak bisa menarik kaki kuda yang lagi tenggelam di pasir. Terus Tuhan itu berapa ribu? Kan berarti lebih banyak, lebih kuat kan logikanya si orang kafir. Nah, Rasulullah menjawab, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad." Ucapkan Muhammad bahwa Allah itu besar. Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Itulah yang Maha Sakti, yaitu Allah. Logika kalau 360 tidak bisa, mungkin 1000 bisa, tapi ternyata satu ini di atas 1000, lebih dari yang lainnya, yaitu nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, Rasulullah terus berangkat menuju ke bagaimana dengan Imam Ali yang ditinggal kita? Dan apa sih perlunya Rasulullah menyuruh Imam Ali untuk tidur di tempat tidurnya? Ini namanya setornya apa kalau bukan sekarang? Nyawa dipertaruhkan, istilahnya itu. Jadi Rasulullah mempertaruhkan nyawa Imam Ali untuk apa sekarang? Begitu subuh mau datang, Al-Qudus sudah keliru. Al-Qudus itu jumlahnya sekitar 50-an. Dan tidak dari satu kabilah. Setiap kabilah mewakili. Apa tujuannya? Nah, begini. Kalau yang mewakili satu kabilah Rasulullah terbunuh, maka yang bertanggung jawab adalah satu kabilah. Dan ini adalah hukum yang namanya hukum balas. Nyawa dibayar nyawa. Kalau dua kabilah, maka dua kabilah itu banyak harus menerima hukuman. Tapi kalau semua kabilah, bagaimana menerapkan hukum
balasan setimpal ini, tidak bisa. Maka dari musyawarah para al-hujur itu perintahnya semua orang harus menggunjangkan pedangnya kepada Rasulullah. Coba bayangkan kalau itu benar-benar terjadi, hancur. Nah, begitu dibuka, ternyata Imam Ali bukan main marahnya al-hujur. Mau pelatih dan tahu jawab Imam Ali pelatih coba ya bakal ngaku kemana perginya Rasulullah SAW sampai mereka putus asa percuma orang ini diajar dan akan berpengaruh apa-apa sebab imannya itu sulit atau tidak ada tandingannya. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang pertanyaan, keperluannya apa Rasulullah mempertaruhkan nama anak menantunya sendiri yang paling disayang? Ternyata untuk menyampaikan amanat kepada orang-orang yang pernah titip barang. Nah, ini cerita yang sangat aneh. Orang-orang kafir itu benci kepada Rasulullah, akan tetapi kalau titip barang berharga justru kepada Rasulullah, ini kan aneh kan ya? Benci tapi dipercaya. Itu tipe Rasulullah yang belum ada orang seperti ini. Jadi mereka sangat benci, tapi mereka sangat percaya kepada dan tujuan Imam Ali dipertaruhkan nyawanya itu tidak lain adalah pada waktu itu banyak barang-barang berharga di rumah Rasulullah berasal dari titipan orang-orang kafir. Kembalikan amanat ini kepada yang berhak. Coba bayangkan. Padahal seandainya amanat ini tidak dikembalikan, menurut saya tidak salah. Memang terancam, ya. Tapi Rasulullah tidak ada sedikit pun hati sebagai pengkhianat terhadap amanat. Sebab khianatnya, hilangnya amanat dari suatu kehidupan itu rusak semuanya. Dan saya melihat di masjid ini pengurusnya kan banyak. Gak amanat satu saja rusak. Pokoknya sudah amanat ya berat. Semakin banyak pengkhianat itu apa sih? Pengkhianat itu orang yang tidak amanat, itu namanya pengkhianat. Semakin banyak pengkhianat, maka hancur kehidupan. Coba di negeri kita ini pengkhianatnya sedikit atau banyak? Aduh, ngerti? Ya kayak luar biasa. Satu saja bahayanya kayak begitu, apalagi kalau jamaah pengkhianatnya, maka kehancuran pasti akan terjadi di mana-mana. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau masih kecil sampai remaja sampai wafat, soal amanat itu betul-betul dipegang. Makanya sebelum beliau menjadi Rasul, umur 35 tahun sudah mendapat gelar dari seluruh penduduk Mekah pada waktu itu. Apa gelarnya? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Coba para jamaah meneliti sejarah Rasulullah. Kalau Rasulullah itu khutbah, Rasulullah itu kalau kita selalu nyangking amanat, jangan dikhianati gitu. Itu wanti-wanti Rasulullah sejak itu. Coba sekarang bayangkan turunnya surat An-Nasr. Kita jalan Nasrullahi wal fath, para ayat Nasr yang dibunyi nabi billah
al-afwaja. Ketika datang pertolongan dari Allah dengan terbukanya kota Mekah, kamu lihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah. Berarti Rasulullah membawa tentara 10.000 tujuannya merebut kota Mekah. Ternyata penduduk Mekah menyerah, dan tidak cuma menyerah, mereka menyatakan dirinya sebagai muslim, masuk Islam. Maka disitulah Rasulullah SAW meminta kunci Ka'bah. Pemegang kunci Ka'bah itu turun menurun, dan pada waktu itu yang memegang itu namanya Utsman bin Tolha. Ternyata dia belum Islam. Rasulullah memanggil Utsman bin Tolha. Hai Utsman, tolong aku pinjam kunci Ka'bah. Langsung Utsman bin Tolha, tidak, saya tidak akan menyerahkan kunci ini kepada siapapun, karena saya membawanya ini atas dasar amanah secara turun-temurun. Rasulullah memohon, menang kok memohon. Hei Utsman, aku tidak memintanya, aku cuma meminjamnya. Maka dengan terpaksa kunci Ka'bah dipinjamkan kepada Rasulullah. Rasulullah membuka Ka'bah. Tujuannya apa? Mengeluarkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Keluarkan semua. Nah, begitu keluar semuanya, Imam Ali dan Utsman bin Affan, dua orang ini kan menantunya Rasulullah, ya. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, kita pegang sendiri saja kunci. Kita kan sudah menjadi mendengar bisikan itu. Rasulullah menampakkan wajah marahnya, memerah. Maka beliau berdiri lagi di depan pintu Ka'bah. Disitulah beliau pidatonya itu membawakan firman Allah, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bi, inna Allaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu sekalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Apabila kalian berhukum, hendaklah berhukum dengan hukum yang telah ditetapkan Allah. Sungguh Allah memberikan sebaik-baik pelajaran bagi kamu, dan sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Maka Rasulullah langsung, hei Utsman bin Tolha, saya kembalikan amanat ini kepada kamu. Langsung masuk Islam Utsman bin Tolha. Karena apa? Rasulullah pemenang, tapi serendah itu hati. Amanat tetap amanat dan dikembalikan kepada yang berhak. Dan disitulah Rasulullah menetapkan pemegang kunci Ka'bah adalah Abu Utsman bin Tolha bersama anak keturunannya sampai kiamat. Berarti yang pegang kunci Ka'bah itu keturunan dari Utsman bin Tolha. Itu aman. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, setelah barang-barang berharga ini dikembalikan kepada yang titip, barulah Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib pergi ke Madinah. Rasulullah
Rasulullah itu naik onta, Imam Ali bin Abi Thalib maraton, tidak main-main, maraton Mekah Madinah itu sama dengan maraton Kediri Banyuwangi. Jalannya bukan rumput, bukan aspal, tapi jalannya itu tanahan. Akhir waktu di Banyuwangi dengan pernah menginjakkan kaki di aspal. Sana yang sini saya yang panas. Di sana itu saya pernah mencoba proses variasi aspal Mekah. Saya copot sandal saya taruh di aspal Z begitu. Nah ini di tas terus meloncat. Itu Imam Ali maraton lari sehingga sampainya bersamaan dengan sampainya Rasulullah SAW di sebuah tempat yang namanya Kubah. Di Kubah Rasulullah datang, Ali ikut bersama dengan itu sampai di hadapan Rasulullah sudah ambruk, kakinya berpecah bersama mengeluarkan darah dan tidak sanggup lagi untuk itulah Ali. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ini tadi saya menunjukkan apa Abu Bakar ternyata tertera di dalam Al-Quran, yaitu di surat At-Taubah ayat ke-35. Masih ada waktu. Saya berikutnya ingin menceritakan seorang sahabat tadi yang tertulis di dalam Al-Quran, walaupun namanya tidak ada. Allah cuma menyebut Al-A'ma. Al-A'ma itu apa artinya? Seorang yang buta. Seorang buta itu siapa? Semua sahabat istatis yang disebut di dalam Al-A'ma, yaitu siapa? Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini sahabat yang setia Rasulullah SAW. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sesetia apa dia? Pada suatu hari, Ibnu Ummi Maktum ini datang kepada Rasulullah. Beliau ini 5 waktu itu jamaah terus pada buta. Dan rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Dan sehari 5 kali itu kan ya berat. Maka suatu hari Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, rumah saya jauh, saya tidak bisa melihat, dan tidak ada yang mengantar saya untuk ke masjid. Bolehkah saya sholat di rumah saja? Rasulullah sangat memahami. Ya, silakan. Maka Ibnu Ummi Maktum pamit pulang. Begitu 3 langkah dipanggil lagi oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ya hai Ibnu Ummi Maktum, apakah kamu mendengar suara adzan dari masjid? Ya, saya mendengar. Kalau begitu tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak sholat di masjid bersama dengan. Akhirnya Ibnu Ummi Maktum itu membuat talian panjang dari pintu Masjid Nabawi sampai pintu rumahnya agar kalau berjamaah tidak kesasar. Cerita saya ini kalau diceritakan sekarang kok lucu lagi. Ini bukan sesuatu yang lucu, ini komitmen, kesetiaan.
sampai sebegitunya Ibnu Ummi Maktum untuk taat kepada Allah, karena apa yang diucapkan Rasulullah itu tidak main-main. Rasulullah berkata-kata itu bukan asli dari Muhammad, tapi itu semuanya wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata-kata menurut kehendak nafsunya, tetapi semua kata-katanya itu adalah bagian dari wahyu Allah. Maka tidak ada alasan bagi kamu Ibnu Ummi Maktum untuk tidak sholat berjamaah. Akhirnya membuat ahli dan beliau bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kita tidak ada yang kita yang tidak cek paling terlihat. Ada antara senjata itu kedua dan daya. Ibnu Ummi Maktum yang kita sadarkan. Nah, sekarang bagaimana Ibnu Ummi Maktum itu kok namanya ada di dalam Al-Quran? Eksplisit ya. Namanya tidak ada, tapi cuma sebutannya anak orang yang itu ada dalam surat Al-Baqarah. Abasa batawallah. Ini teguran Allah kepada Rasulullah. Hai Muhammad, kamu kok berbuka masa batawallah dan berpaling. Anja kamu akma ketika datang seorang laki-laki yang buta. Abasa batawallah anja awil akma wama yudri kala anta bunya zakat. Apa itu? Wama yudri. Itu yang enaknya bahasanya itu kamu tahu. Barangkali dia datang untuk mencucikan dirinya. Atau dia mencari pelajaran dan pelajaran itu bermanfaat kepada dirinya. Amma manista benar, ada orang yang merasa berkecukupan yang waktu itu menghadap Rasulullah, anta lalu tasodda, ya, dan engkau sangat memperhatikan dia. Wama alaika alla yazakka. Amin terjemahkan wama alaika alla yazakka. Kira-kira itu enaknya diterjemahkan begini. Belum tentu gitu. Orang itu akan menerima kebaikan atau berniat mencucikan dirinya, dan engkau tidak ada tanggung jawab kamu sudah itu tidak mau gitu. Kira-kira maksudnya itu. Nah, kalau saya betul kalau saya keliru. Jadi Allah menegur Rasulullah. Ini namanya kalau kasarnya itu Kanjeng Nabi Ismail kehidupan ojo mono. Loh, kata-kata abasa watawala anja'ul amat dan seterusnya ini banyak orang barat masuk Islam. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad itu menjaga wibawanya, surat ini dibuang saja dari Quran dan tidak ada yang tahu. Sebab yang menerima wahyu itu cuma Rasulullah, ya. Yang menerima wahyu itu Rasulullah. Saksinya malaikat Jibril, ya kakek. Terus
nggak usah dulu ke Quran. Maka di dalam Quran tinggal 113 surat selesai. Wibawa Rasulullah. Tapi teguran itu tetap ada di dalam Al-Quran. Padahal ini ayatnya nemi amati. Kira-kira kalau saya yang menerima itu siapa saja? Itulah amanat Rasulullah itu luar biasa. Jadi begini kesimpulannya orang-orang barat yang masuk Islam, bahwa Quran itu benar-benar pasti yang diterima oleh Allah. Itu saja. Yang mungkin kalau itu buatan Allah, isinya kok sebuah teguran dari atas ke bawah. Dan yang kedua, Muhammad itu orang jujur. Dia ayat itu menyalahkan dirinya tetap saja ditulis di dalam Al-Quran. Jadi keyakinan bahwa Quran itu maghrib Allah itu betul-betul dapat diperoleh dari surat Al-Baqarah wa Al-Baqarah. Dan yang kedua menempatkan sebuah ajaran akhlak yang luar biasa, bahwa Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang diterima dari pelajaran ketiganya. Seandainya surat itu dibuat oleh Rasulullah, siapa yang tahu? Dan itu kan tapi Rasulullah tidak melakukan. Itulah masalahnya. Dan kalau mengelak awal diri tetap dibahas. Para jamaah sekalian yang saya hormati, itulah Ibu Ummi Maktum. Akhir daripada cerita Ibu Ummi Maktum ini luar biasa. Dia sebagai saya, beliau merasa sudah tua, ingin mati syahid. Jadi saat mati syahid itu jadi 17 hari. Ya Rasulullah, itu dalam perang apa itu ya? Kalau tidak salah perang Tabuk. Ya Rasulullah, izinkan saya membawa bendera dalam peperangan nanti. Rasulullah kan keberatan. Kamu kan buta. Bagaimana kamu membawa bendera? Tetap memohon kepada Rasulullah supaya diizinkan membawa bendera. Peperangan ada bendera. Bahkan Allah semangat. Disitulah Ibnu Ummi Maktum keturutan cita-citanya, yaitu mati dalam keadaan syahid. Ya bukan salah. Waktu sudah habis, saya kira ini saja. Yang menurut pengajian saya sekedar informasi. Kita itu perlu tahu Quran itu kayak begini. Ya, Quran itu beda dengan kitab-kitab yang lain. Dan apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu senantiasa panjang, karena itu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Dan apakah Nabi bisa disuruh waktu pidato membawa Quran yang diterima sebuah yang diterima? Diterima Majlis itu 50 tahun sekarang tidak bisa apa-apa. Dia nggak mungkin dibawa lagi. Itu bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Apa yang diucapkan Nabi Musa itu sudah hilang sebab baru 50 tahun lebih setelah wafatnya kok ada Injil karangan dulu aslinya, Injil karangan dan seterusnya. Tapi Al-Quran karangan itu sejak ini. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.